Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Insan Putri, NIM 2403071 dari TI2C. Di sini saya akan menjelaskan trigger tipe event pada basis data lanjut. Nah, di sini ada pengertian trigger. Trigger adalah blok PLSQL yang berjalan otomatis impliks saat terjadi suatu kejadian event pada database, berbeda dengan prosedur atau fungsi yang harus memanggil manual. Nah, di sini ada pengertian trigger event. Trigger event adalah aksi kejadian pada database yang menyebabkan trigger dijalankan secara otomatis. Nah, di sini ada jenis-jenis trigger event. Yang pertama, DML. DML adalah trigger yang berjalan saat terjadi perubahan data pada tabel. Nah, di DML ini yaitu insert. Ada insert, menambah data, update, mengubah data, delete, menghapus data. Nah, karakteristiknya itu bekerja pada tabel, bisa menggunakan alt, data lama, atau data baru yaitu new. Bisa for each row atau per baris. Nah, contoh penggunaannya yaitu validasi data, audit perubahan data, dan log aktivitas. Nah, yang kedua ada trigger DDL. Nah, trigger DDL adalah trigger yang berjalan saat terjadi perubahan struktur database. Nah, di sini di DDL sendiri itu ada 4, yaitu create, membuat objek, atau bisa dibilang kayak tabel, view, dan lain-lain. Nah, terus ada alter. Nah, alter ini untuk mengubah struktur objek. Nah, ada drop. Drop itu yang seperti kalian tahu, drop itu untuk menghapus objek. Nah, yang terakhir ada truncat. Truncat ini yaitu untuk menghapus isi tabelnya gitu. Nah, karakteristiknya DDL ini bekerja pada level database atau sesuai skema. Nah, tidak menggunakan alt atau new seperti DML. Nah, biasanya digunakan untuk monitoring atau keamanan. Contoh penggunaannya itu mencatat siapa yang membuat atau menghapus tabelnya. Nah, untuk membatasi perubahan struktur database dan audit aktivitas admin. Di DML sama DDL ini memiliki perbedaan, yaitu kalau untuk DML itu mengubah data, sedangkan DDL itu untuk mengubah strukturnya gitu. Nah, kalau DML itu kan insert, update, delete, sedangkan kalau DDL itu create, alter, drop, bisa truncate kan. Nah, kalau DML itu kan bisa pakai alt dan new kan, sedangkan DDL itu tidak bisa untuk menggunakan pakai alt dan new. Kalau DML itu lebih fokus ke tabel. Nah, sedangkan kalau DDL itu fokus ke database atau ke skemanya gitu. Nah, kesimpulan dari dua ini yaitu keduanya berjalan otomatis tanpa dipanggil manual, seperti pengertian dari trigger event. Jadi di sini saya akan membuat trigger DML dulu, DML terlebih dahulu ya. Pertama itu kita perlu, jadi ini untuk update IPK mahasiswa ya teman-teman. Pertama kita membuat create terlebih dahulu. Create itu wajib ya, or replace trigger TRG update IPK. Before, ini before tuh sebelumnya ya, update up up update update of IPK on mahasiswa. For, kita perlu for buat setiap garisnya H row. Nah, kita membuat strukturnya, prosesnya begin. Ini enggak kocak ya, begin tuh begin. Kita langsung dbms output, put line, IPK lama ini old. Ini kita karena lama ya, old IPK. Oke. Nah, ini juga perlu lagi. Kita salin aja biar cepat ya, teman-teman. Salin di bagian ini dong, nggak apa-apa kan ya. Nah, ini kita ganti. Yang old-nya itu kita ganti new. New. Nah, ini
Yang lamanya itu, yang lama kita ganti baru. Baru. Ya. Habis itu kita uji. Oh ya, end terlebih dahulu ya teman-teman, biar itu terus kita uji. Di sini kita uji update. Update. Kita uji, nggak perlu ada ini, kita langsung uji aja. Update mahasiswa set IPK. Kita mau IPK-nya itu sempurna, coba ya. Kita IPK-nya sempurna, itu 4. Nggak bisa ya. Kita manggil NIM. NIM, karena kita kan udah pernah buat tuh ya, NIM tuh ya. Kita panggil NIM-nya 123. Oke, kita coba. Ini. Jadi, hasil dari updatean yang tadinya kan 4 ya. Di sini IPK lama 4, IPK barunya 3,7 teman-teman. Nah, selanjutnya saya ada contoh trigger event DDL. Jadi di sini kita membuat struktur baru, membuat tabel yang baru. Pertama seperti biasa create dulu. Create. Habis create or replace trigger. Trigger. Habis trigger. Di sini trigger ini ya teman-teman. TRG. Create object. Dan object. Table. Nah, di sini after. Kita perlu ketik after. Create on schema. Karena kita membuat skema baru. Begin. Buat struktur ya. Langsung aja kita output. dbms output titik put line. Ini kita buat table object baru dibuat. Oke. Terus kita end. Di situ kita tes. Nah, ini kita langsung aja tesnya create table test table. Di sini ID number. Oke, langsung aja kita ini. Jadi buat mengupdate ya tuh. Di sini terdapat objek baru dibuat, terus ini test table create. Kita coba di skemanya. Apakah muncul test table? Nah, ini test table berhasil gitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.